Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel Mamah Kairen. Terima kasih yang telah mengklik video ini dan telah mensubscribe channel Mamah Kairen. Semoga channel ini semakin berkembang dan menghibur ibu rumah tangga yang lainnya ya bun. Jangan lupa berbahagia. Untuk share atau sharing video hari ini adalah rutinitas saya atau aktivitas saya di pagi hari ya bun. Sama seperti hari-hari biasanya, yaitu menyiapkan sarapan untuk anak-anak sebelum pergi ke sekolah ya bun. Nah ini dia, baru awal video saja kakaknya sudah menangis. Pemandangan yang biasa terlihat di pagi hari itu ketika dua bersaudara ini ya bun, yaitu kakak beradik. Ya mau gimana lagi ya bun, di sini itu sebenarnya kakak tadi sebelum saya belikan sarapan, karena hari ini tuh saya nggak membuat sarapan ya bun, saya membelikan mereka karena badan saya lagi nggak enak badan. Jadi untuk cepatnya itu saya membelikan mereka kue. Tadi saya pesan sama kakak, dia mau makannya apa, dan kakak bilangnya mau makan lemper yang terbuat dari ketan itu ya bun, karena kakak kalau beras yang terbuat dari ketan itu dia sangat suka ya, makanan-makanan yang terbuat dari beras ketan. Nah setelah dibelikan ternyata dia juga mau kue seperti adiknya ya bun, mungkin dia lihat warnanya itu warna-warni, yaitu bolu kukus ya bun. Sebenarnya itu bolu kukus tadi buat Kairen karena Kairen juga maunya yang itu, tetapi karena sudah sampai di rumah dan kakak menangis mau juga ya, mungkin dia tadi itu lihat juga adiknya yang makan seperti itu ya bun, tetapi karena Kairen menolak. Dan setelah dibujuk baik-baik ya bun, nggak diminta secara langsung, tetapi kita itu mintanya secara baik-baik ya, karena memang anak-anak itu biasanya ada yang tidak mau dicepati, ada yang nggak mau dikasari. Dalam artian dikasari, kita itu kalau mau sesuatu darinya atau meminta sesuatu darinya itu harus dengan cara yang baik-baik, dibujuk dia dengan cara baik-baik, pasti dia juga akan memberi ya bun. Namanya dalam bersaudara itu, atau apalagi anak yang jaraknya dekat seperti ini, dalam hal berantem atau dalam hal makan, pasti ada sesuatu aja ulahnya ya bun. Tetapi itu masih dalam batas normal saja karena adiknya juga mau berbagi. Dan ini untuk masalah dinding ya bun, mungkin di sini ada bunda-bunda yang selalu bertanya, kok warna dindingnya seperti itu, kenapa penuh dengan coretan? Iya bun, ini adalah karya mereka berdua, mulai dari ujung sampai ujung, atau satu ruangan, ruang tamu itu penuh semua. Bukan hanya ruang tamu bun, di kamarnya juga ada, di ruang TV juga ada, ya namanya juga anak-anak. Dan tahu nggak sih bun, ini tuh dindingnya sudah saya ganti sekitar 3 kali. Ini tuh sudah saya ganti cat sekitar 3 kali juga ya bun. Tetap saja dindingnya penuh dengan coretan, penuh dengan karya-karya ya bun. Karena imajinasi mereka berdua itu mungkin sangat-sangat luar biasa ya bun. Apalagi mereka sangat tertarik dan sangat-sangat tertarik di dinding ya bun. Mereka itu lebih tertarik menggambar dan menulis sesuatu itu semuanya di dinding ya bun. Bukan berarti saya nggak pernah mengarahkan mereka untuk menggambar maupun menulis di buku ya bun, di buku maupun di kertas, tetapi sama saja bun, mereka itu punya papan tulis, tetap saja mereka masih menggambar dan menulis di dinding ya bun. Ya nggak apa-apa lah, nanti mungkin akan dicat kembali, tapi menunggu waktu yang tepat, menunggu tenaga yang tepat, karena kalau mencat di dinding itu perlu waktu, perlu tenaga ya bun, apalagi kalau kita sendiri, karena suami itu juga kerja ya bun. Kalau suami saya di rumah sih nggak apa-apa, saya suruh ini itu ini, tetapi kan suami saya juga bekerja, kalau pulang kerja pasti juga capek ya bun. Dan lanjut lagi ya bun, untuk bekal mereka hari ini setelah sarapan tetap kue yang tadi mereka makan ya bun, karena masih ada sisanya. Lagian anak-anak saya itu juga nggak terlalu yang harus ini, sarapan ini, bawahnya harus ini. Mereka itu apa yang ada di rumah pasti mereka yang bawa ya bun. Anak-anak saya itu sungguh sangat luar biasa, sangat baik ya bun kepada mamanya. Walaupun banyak orang-orang mungkin berpikir kalau saya terlalu memanjakan anak dan kurang tegas terhadap mendidik anak, itu salah semua ya bun. Kalau sebenarnya saya kalau di rumah itu mendidik anak itu juga keras ya bun. Saya nggak terlalu menuruti apa maunya kecuali makanan,
Karena menurut saya kalau anak masalah makanan itu saya nggak batasi ya bun, seumpama ada uangnya, ada rezekinya pasti saya belikan kalau soal makanan ya. Kecuali kalau soal mainan masih bisa saya kontrol, masih saya bisa nggak belikan, dia maunya apa, dia maunya ini masih bisa saya tahan-tahan ya bu. Tetapi kalau soal makanan sebisa mungkin saya, semampu saya dan sebisa saya, tenaga saya, kalau ada uangnya itu pasti saya belikan ya bun. Namanya juga anak-anak, itu pendapat pribadi saya ya bun. Kalau memang ada rezekinya, kalau memang ada uangnya, sebisa saya mungkin nggak pernah menahan kalau soal perut, soal makanan anak ya bun. Apa yang mereka mau makan, kalau memang ada uangnya pasti cepat saya belikan. Intinya seperti itu ya bun. Beda lagi kalau mereka mau mainan, mainan ini, mainan itu. Kan kalau mainan itu nggak dimakan ya bun, palingan cuma ada kepuasan sebentar, kepuasan terhadap anak-anak itu ya. Kalau mereka beli mainan pasti mereka punya kepuasan, oh aku punya mainan seperti ini, oh sudah punya mainan seperti ini ya. Tapi tergantung orangnya ya bun, tergantung kebutuhan orang masing-masing, sesuai dengan kemampuan orang masing-masing. Kita juga nggak bisa menyalahkan suatu orang atau satu orang dalam mendidik anaknya itu. Tetapi hal yang terpenting itu adalah semua ibu, semua emak, semua mama pasti semuanya mau yang terbaik buat anaknya. Jadi jangan pernah berkomentar bahwa ibu itu dalam mendidik anaknya itu belum baik, kurang tepat, kurang begini, kurang begitu. Atau selalu ada yang komentar mamanya pemarah, mamanya dikit-dikit suka ngomel. Mungkin kalau saya sih iya ya bun, saya itu suka ngomel-ngomel dan saya suka teriak-teriak. Nggak ada salahnya sih kalau kita seperti itu ya bun. Namanya kita sebagai ibu rumah tangga itu pasti beban pikiran kita juga banyak. Apalagi kalau sudah capek, sudah ini, sudah itu. Kemudian kita juga harus mengurus anak, bangun tidur itu tujuan kita utama adalah mengurus anak, harus ke sekolah, harus ini. Belum lagi kalau anaknya lagi rewel, masih menangis, masih ini. Apalagi kalau kadang anak saya itu mau ke sekolah itu pasti menangis ya bun. Dikit-dikit nggak mau ke sekolah, dikit-dikit takut ini, takut itu. Katanya kalau di sekolah takut siapa? Ya namanya juga anak-anak itu juga banyak ya bun, banyak alasannya kalau mau ke sekolah. Kecuali kalau memang dia sakit, pasti saya nggak bawa ke sekolah ya bun. Ya mau gimana lagi ya bun, jangan salah mengartikan atau salah memberi komentar kepada orang. Pola asuh kita dalam mendidik anak itu kurang tepat. Jangan pernah berkomentar seperti itu ya bun kepada ibu rumah tangga. Karena teori dan kenyataan itu, kenyataan sesuai nyata dalam pola asuh mendidik anak itu sangat berbanding kebalik ya bun, sangat berbeda jauh. Sesuai dengan kemampuan kita saja menghadapinya. Kalau kita terlalu memaksakan diri, terlalu memaksakan kehendak, yang adanya nanti itu kita sebagai ibu rumah tangga pasti akan rentan dengan stres ya bun. Pasti akan rentan stres, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Kita lakukan saja, kita jalani saja sesuai dengan kemampuan kita, sehingga kita menjadi ibu rumah tangga yang selalu berpikiran positif, yang selalu bahagia ya bun. Dan oke lah bun, video hari ini cukup sampai di sini dulu ya bun, karena mereka sudah mau berangkat ke sekolah dan harinya itu hujan ya bun, hujan di sini. Video hari ini cukup sampai di sini ya bun. Terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Semoga kita semua selalu menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Thanks for watching and see you next video. Assalamualaikum.